adalah kunci untuk kita. Hai teman-teman, selamat pagi. Kami ucapkan kepada teman-teman kami semua. Kali ini kami akan menampilkan video kami, yaitu dalam tugas polinomial. Jadi tugas kami ini adalah tugas dari wali kelas kami langsung, yaitu Ibu Desi Dalulai, yang menugaskan kami untuk membuat video matematika dengan judul polinomial. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sebagai penjelas atas nama Firminus Lembu. Dan sekian saja perkenalan singkat kami. Sekarang kami akan menampilkan materi kami, yaitu polinomial. Hai. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai materi kita, yaitu dengan judul polinomial. Sekarang kita akan menulis polinomial. Nah, ini adalah kita menulis yang namanya polinomial. Kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan polinomial. Nah, polinomial ini adalah urutan atau banyaknya suku-suku dalam satu variabel yang disusun atau yang diselesaikan diselesaikan juga dalam satu variabel atau juga dalam bentuk konstanta. Jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa polinomial ini adalah suku banyak yang disusun dalam suatu variabel ataupun konstanta. Nah, ini adalah pengertian dari polinomial atau maksud dari polinomial. Kemudian kita akan masuk dalam bentuk umumnya yang memiliki rumus seperti ini. Bentuk umum yaitu A sama dengan an xn ditambah n dikurang 1 xn dikurang 1 ditambah ditambah n x ditambah a. Nah, ini adalah bentuk umum dari suatu polinomial. Kemudian teman-teman, dalam penyelesaian polinomial ini kita memiliki beberapa langkah. Salah satunya yaitu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Sekarang kita akan membahasnya secara satu persatu, yaitu pertama adalah pembagian. Nah, dalam suatu pembagian ini dia memiliki dua langkah penyelesaian, yaitu ada secara order, ada juga secara bersusun. Jadi langkah-langkahnya dalam penyelesaiannya ada secara bersusun dan ada juga secara corner. Nah, bagaimana cara menyelesaikan secara bersusun dan bagaimana cara menyelesaikan secara corner? Kita akan menyelesaikannya dengan cara membuat suatu soal dan menyelesaikan secara corner. Ada juga secara bersusun. Tapi yang pertama kita pelajari adalah secara bersusun. Itu pembagian secara bersusun. Nah, dalam penyelesaian secara bersusun teman-teman, dia memiliki banyak rumus. Yaitu rumusnya seperti ini. Seperti bentuk pembagian ini. Lalu ini rumusnya adalah X dikurang K sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Lalu kemudian penyelesaiannya atau pembagiannya itu AX pangkat 2 buka kurung AK ditambah B K AX ditambah AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C. Ini adalah jawabannya. Lalu dalam pemecahannya seperti ini. AX pangkat 3 dikurang AKX pangkat 3. Lalu ini harus dikurangi. Ini memiliki variabel yang sama, maka ini harus mati. Kemudian dilanjutkan dengan langkah kedua, yaitu buka kurung AK ditambah B tutup kurung
X kuadrat ditambah CX ditambah D. Dari mana CX dan D ini? Ini adalah turunan dari CX dan D. Kemudian dijawab lagi, yaitu AK di pangkat 2 ditambah BK tutup kurung tutup kurung ditambah C tutup kurung dikurang AK pangkat 2 ditambah BK ditambah C tutup kurung kali K. Kemudian jadi kita kurangi lagi, maka jawabannya yaitu AK pangkat 2 ditambah BK pangkat 2 ditambah CK ditambah D. Maka ini adalah pemecahan proses perumusan dalam suatu pembagian secara bersusun. Sekarang teman-teman, setelah kita mengetahui rumusnya, kita akan masuk ke dalam contoh soalnya. Berikut kita akan mempelajari contoh soalnya. Baik teman-teman, ini adalah soal kita, yaitu hasil bagi dari X pangkat 3 ditambah 5X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 dibagi oleh X ditambah 2. Maka jawabannya kita akan menjawab, kemudian kita akan membuat tabel, yaitu ini diisi X ditambah 2. Kemudian kita masukkan soalnya X pangkat 3 ditambah 5X pangkat 2 ditambah 4X ditambah 2. Nah, dalam satu variabel ini, di sini kita dapat melihat X pangkat 3. Sedangkan di sini kita hanya melihat X. Maka agar bisa mencapai X pangkat 3, maka kita akan menyatukan dulu atau menulis X pangkat 2. Sehingga teman-teman, kalau kita hitungkan X pangkat 2 dikali X sama dengan X pangkat 3. Kemudian ditambah X pangkat 2 kali X ditambah 2 sama dengan 2X di pangkat 2. Maka kita akan kurangi. Karena ini memiliki variabel yang sama, maka ini akan mati. Kemudian 5X kuadrat ditambah 4X ditambah 2 itu adalah sisanya, dan ditambah 2X pangkat 2. Maka kita akan memulai menghitungnya kembali. 5X kuadrat dikurang 2X dikurang 2X, maka jawabannya adalah 3X kuadrat. Lalu ini turun 4X ditambah 2. Kemudian karena ini adalah nilai positif, maka ini akan ditambah positif. Kemudian ini ada 3X pangkat 2, ini hanya X, maka kita menambahkan 3X. Baru kita kalikan kembali. 3X dikali X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 3X kali X ditambah 2 sama dengan 4X. Maka kita kurangi. Ini mati. Ini ada 6. Maka 4X dikurang 6X sama dengan negatif 2X negatif 2X. Ini akan turun ditambah 2. Maka ini adalah bernilai negatif, ini adalah positif, maka kita menamakan di sini negatif 2. Ini ada 2, ini ada 2, jadi negatif 2 kali X sama dengan negatif 2X. Baru kemudian negatif 2 kali X ditambah 2 sama dengan negatif 4. Maka kita kurangi kembali. Ini mati. Maka positif 2 dikurang negatif 4 sama dengan negatif 6. Karena ini tidak memiliki pecahan lagi, maka hasil baginya adalah X pangkat 2 ditambah 3X dikurang 2. Sisanya
adalah negatif 6. Nah teman-teman, inilah cara perpecahan secara bersusun. Sekarang kita akan masuk dalam posisi pembagian secara Horner. Oke, baik teman-teman, kita akan masuk dalam pembagian secara Horner. Itu pembagian Horner. Nah, di sini pembagian Horner ini teman-teman sama seperti secara bersusun, dia memiliki rumus. Maka dalam Horner dia juga memiliki rumus seperti ini, membuat garis seperti X dan Y. Lalu di sini adalah K yang artinya bagi, dan di sini diisi dengan A, B, C, D. Kemudian dalam perpecahannya adalah dalam proses pembagiannya itu di sini A baru dikali dengan ini, hasilnya AK. Kemudian ditambah lagi, diturunkan AK ditambah B, hasilnya AK pangkat kuadrat, baru ditambah BK, diturunkan lagi, turun lagi, yaitu AK kuadrat ditambah BK ditambah C, maka hasil baginya adalah D. AK pangkat 3 ditambah BK pangkat 2 ditambah C K. Kemudian ini adalah hasil baginya. Kemudian ini adalah rumus dari Horner. Sekarang kita masuk dalam contohnya, yaitu contoh soal. Hasil bagi dari 4x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1 dibagi oleh 4x kuadrat kurang 1. Maka ini adalah soalnya hasil bagi dari 4x pangkat 4 ditambah 8x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1 dibagi oleh 4x pangkat 2 dikurang 1. Maka cara perumusannya adalah seperti ini. Kemudian ini kita isinya, ini di samping sebelah kiri kita isi x1 sama dengan 1/2. Maka kita langsung bagikan saja. Kemudian dalam tabel kedua x2 sama dengan negatif 1/2. Jadi di sini dia memiliki dua cara penyelesaian. Pertama, kita masukkan variabelnya x pangkat 4, x pangkat 3, x pangkat 2, x pangkat 1, x pangkat 0. Nah, yang ada di dalam x pangkat 4 adalah bagian terdepannya yaitu 4, baru x pangkat 3 adalah 8, baru negatif 5, baru 2, baru negatif 1. Lalu ini turun, 4 akan turun, maka kita kalikan 4 kali setengah sama dengan 2. Ini ditambah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Baru kita kalikan lagi 10 dikali setengah sama dengan 5. Baru kita tambah kembali, negatif 5 ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian 0 kali negatif 1 hasilnya adalah 0. Lalu kita tambahkan 2 ditambah 0 sama dengan 2. Baru kita kalikan kembali, 2 dikali setengah sama dengan 1.
Maka hitungannya negatif 1 ditambah 1 sama dengan 0. Ini adalah hasil dari tabel pertama 1. Kemudian kita langsung kembalikan kedua lagi. Ini turun. Baru kita kalikan 4 dikali negatif setengah. 4 dikali negatif setengah sama dengan negatif 2. Baru kita tambahkan 10 ditambah negatif 2 sama dengan positif 8. Baru kita kalikan lagi 8 dikali negatif 2 setengah sama dengan negatif 4. Baru kita tambahkan 0 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 4. Baru negatif 4 kali negatif setengah sama dengan 2. Baru turun sama dengan 4. Lalu karena ini 0, maka hasilnya juga 0. Maka ini adalah hasil dari S2-nya. Salah. Ini adalah S2-nya atau dalam langkah keduanya. Kemudian baru kita koefisien hasil baginya, yaitu koefisien hasil bagi, yaitu hasil bagi sama dengan 4x kuadrat ditambah 8x. Dari mana ditambah? Karena ini bernilai positif, maka ini adalah positif. Ini dikurang 4x pangkat 0 dan sisa dibagi 4 sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 1. Dengan sisanya yaitu sisa x dikurang 1x1 5 S2 ditambah S1 sama dengan buka kurung x negatif setengah tutup kurung buka kurung 4 ditambah 0 sama dengan 4x kurang 2. Nah, ini adalah pemecahannya, yaitu hasil baginya yaitu x pangkat 2 ditambah 2x kurang 1, itu adalah hasil bagi. Sisanya yaitu 4x dikurang 2. Nah, teman-teman, itulah penyelesaian secara corner. Kemudian kita akan masuk dalam penjumlahan. Oke, kita akan lanjut yaitu penjumlahan dan pengurangan polinomial. Itu judul baru, penjumlahan dan pengurangan polinomial. Oke, rumusnya yaitu AX ditambah atau dikurang BY ditambah atau dikurang CX ditambah atau dikurang DY sama dengan buka kurung AX ditambah atau kurang CX tutup kurung ditambah ataupun kurang BY ditambah ataupun kurang DY. Maka ini adalah rumus dari penjumlahannya. Sekarang kita langsung saja pada contoh soal. Itu contoh soal hasil dari penjumlahan maka ini soal pertama dulu. Hasil dari penjumlahan
2x ditambah 3y ditambah 7x ditambah 5y. Maka sesuai perumusan yaitu langsung jawab buka kurung sama dengan buka kurung 2x ditambah 7x tutup kurung ditambah 3y ditambah 5y. Maka jawabannya 2x ditambah 7x sama dengan 9x ditambah 3y sama 3y ditambah 5y sama dengan 8x. Maka ini adalah jawabannya. Ini adalah 8y, maaf. Ini adalah 8y sama dengan. Nah, ini adalah jawaban penjumlahannya. Sekarang kita akan masuk dalam pengurangan. Ini ada soal yaitu hasil dari 8x dikurang 6y dikurang 2x dikurang 4y sama dengan jawab. Kita langsung masuk pada rumusnya yaitu 8x dikurang 2x tutup kurung dikurang 6y dikurang 4y tutup kurung. Maka hasilnya adalah 8x dikurang 2 sama dengan 6x kurang 6y dikurang 4 sama dengan 10 atau 6y dikurang negatif 4 itu di 10y. Maka ini jawaban dari hasil pengurangan dari polinomial. Baik teman-teman, sekian saja dari pemaparan materi kami tentang polinomial. Saya Firminus Lombu dan Evi Kristintan Gea. Kami mohon minta maaf jika dalam penjelasan kami banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dan Gea. Ayo ulangi lagi.